Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari bahasan 40 karakteristik orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan memasuki bahasan yaitu orang-orang yang saling memuliakan karena Allah, yang saling menyayangi karena Allah Ta'ala. Jadi di antara golongan yang dicintai oleh Allah adalah golongan orang-orang yang saling memuliakan karena Allah dan saling menyayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda. Jadi beliau menceritakan satu riwayat atau menceritakan sebuah kisah. Anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya di suatu kampung tersebut. Fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malakan. Lalu Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasi jalannya. Jadi sepanjang perjalanan orang ini diawasi oleh seorang malaikat. Falamma ata alaihi, lalu kemudian malaikat ini bertanya kepada laki-laki tadi, aina turidu, kemana engkau akan pergi? Qala, dia menjawab, uridu akhalli fi hadhil qaryah, saya ingin mengunjungi saudaraku, maksudnya sahabatku atau temanku di satu kampung tersebut. Qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha. Lalu malaikat ini bertanya, apakah engkau memiliki satu tujuan dari temanmu ini yang sifatnya duniawi? Qala la ghaira anni ahbabtuhu fillahi azza wa jalla. Saya tidak punya niat apapun kecuali hanya saya mencintainya karena Allah, menyayanginya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini jawaban dari orang itu ketika ditanya oleh malaikat tadi, apa tujuan engkau berkunjung kepada rumah sahabatmu atau temanmu? Dia mengatakan tidak ada lain kecuali hanya semata-mata aku mencintai dia, menyayangi dia karena Allah. Qala, lalu malaikat itu berkata, fa inni rasulullahu ilaika, sesungguhnya aku ini adalah merupakan utusan Allah Ta'ala untukmu. Bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi, Allah mencintai dirimu sebagaimana engkau mencintai sahabatmu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang singkat ini para jamaah menjadi isyarat, kata para ulama, tentang keutamaan orang-orang yang saling memuliakan karena Allah, saling mencintainya karena Allah Ta'ala, saling menyayangi karena Allah Ta'ala. Dan tentu ini semua adalah ikatannya tidak lain adalah ikatan akidah, ikatan keimanan, yaitu ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi inilah ikatan yang paling kuat yang kita miliki. Persaudaraan yang dibangun karena Allah, persaudaraan yang dibangun karena meraih ridha Allah Ta'ala, inilah persaudaraan yang paling tinggi. Dan ini kemudian yang menjadi praktek di zamannya Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat hijrah ke kota Yasrib, Yasrib ini yang sekarang disebut dengan kota Madinah Al-Munawwarah. Dulu disebut dalam sejarah itu, sirah itu dengan sebutan kota Yasrib. Ketika beliau sampai, baginda Rasulullah SAW di kota Yasrib atau kota Madinah, beliau singgah di satu tempat pertama kali namanya Quba. Yang di situ ada satu masjid yang disebut dengan masjid apa? Masjid Quba. Jadi ini adalah pintu masuknya kota Madinah di zamannya Nabi SAW. Lalu ketika beliau pertama kali tiba di kota Madinah, di kota Yasrib, beliau membangun masjid.
membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Quba sesuai dengan lokasi tersebut. Lalu setelah itu kemudian beliau, baginda Rasulullah SAW, mempersaudarakan antara sahabat al-muhajirina wal ansar. Muhajirin ini sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Al-ansar merupakan sahabat yang penduduk asli daripada kota Madinah. Disatukanlah mereka, dipersaudarakan mereka. Bahkan di awal Islam, ketika mereka sudah dipersaudarakan antara muhajirin dan ansar, mereka berhak mendapatkan warisan daripada saudaranya yang dipersaudarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini menjadi salah satu poin terpenting kata para ulama. Tidak ada suatu ikatan yang paling kuat itu kecuali ikatan iman. Tidak ada ikatan yang paling kuat di antara kita kecuali ikatan Islam, karena disatukan dengan kalimat yang sama, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah atau bercerai-berai. Al-Quran tidak mengatakan wala takhtalifu, ya, tapi Al-Quran mengatakan wala tafarraqu. Tafarruq dengan ikhtilaf itu berbeda, Pak. Yang kita diperbolehkan itu namanya ikhtilaf, Pak. Ya, ikhtilaf itu adalah perbedaan yang masih dalam tataran itu sesuatu yang memiliki dasar atau dalil, itu disebut dengan ikhtilaf. Ya, kita misalnya di dalam fikih itu kan ada perbedaan-perbedaan ya Pak ya. Betul ya Pak ya. Dalam fikih itu ada perbedaan. Sehingga dikenal ada fikih 4 mazhab. Ya, ada mazhab al-Hanafi, ada mazhab al-Maliki, ada mazhab al-Syafi'i, dan ada mazhab apa? Al-Hambali. Ketika mempraktikkan satu ibadah mungkin bisa saja praktisnya bisa berbeda-beda Pak. Ya, contoh misalnya ketika orang takbiratul ihram, ada yang takbiratul ihram mungkin sejajar dengan telinga. Ada mungkin yang bertakbiratul ihram sejajar dengan bahunya. Ada mungkin yang bertakbir ihram di depan dadanya. Dan masing-masing ada riwayatnya atau dasarnya, dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila ada orang mempraktekkan satu amalia dengan yang lainnya berbeda, ini namanya ikhtilaf. Ya, disebut dengan apa? Ikhtilaf. Ya. Ketika misalnya seseorang waktu salat, ada sebagian orang mungkin ketika salat dia tidak bersedekap. Jadi Allahu Akbar dan melepaskan kedua tangannya tanpa bersedekap. Itu mazhabnya Imam Maliki atau mazhab Malikiyah. Tetapi mazhab yang lain, mazhab Hanafi, Asy-Syafi'i dan Al-Hambali, ketika salat adalah dianjurkan bersedekap. Ya. Perbedaan yang seperti ini yang disebut dengan ikhtilaf, ya, disebut dengan apa? Ikhtilaf. Tetapi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bukan ikhtilaf. Yang dilarang oleh Allah taala bukan berbeda di dalam memahami konteks sebuah dalil, ya, tetapi yang dilarang oleh Allah wala tafarraqu. Jangan kalian berpecah belah yang kemudian menimbulkan sebuah permusuhan. Itu yang disebut dengan tafarruq. Ya, bukan ikhtilaf. Kalau ikhtilaf itu sebuah sunnatullah, ya. Yang ada, ya, jangankan pada kita para jamaah, para ulama saja itu terjadi ikhtilaf di antara mereka, tapi mereka saling memuliakan karena Allah, saling mencintai karena Allah, saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, walaupun berbeda pandangan di dalam konteks fikih misalnya, ya. Nah, ini yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali agama Allah, dengan Islam ini, wala tafarraqu, tetapi jangan berpecah belah atau jangan bercerai-berai. Tidak dikatakan wala takhtalifu. Kalau wala takhtalifu tadi artinya apa?
Jangan berbeda. Kalau berbeda sebuah sunatullah, yang nggak boleh apa? Wala tafarraqu. Karena kenapa? Tafarruq inilah yang melemahkan kita semua. Fatazhabari, hukum firman Allah, itulah yang bisa melemahkan kalian ketika terjadi tafarruq, bukan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu justru menjadi kekayaan Islam, khazanah Islam, sehingga kita bisa mengamalkan amalan dalam Islam ini mungkin bisa berbeda-beda. Mungkin dalam tata cara wudhu saja para ulama mazhab berbeda-beda, Pak. Contoh misalnya di dalam memahami surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wamsahu biru'usikum, ya, mengusap kepala kalian. Di situ ada perbedaan mazhab. Ada 3 pandangan para ulama. Pertama, Imam Ahmad bin Hanbal atau mazhab Hambali mengatakan bagi laki-laki dan bagi perempuan disunnahkan mengusap seluruh bagian kepalanya atau seluruh rambutnya. Berlaku bagi laki-laki dan berlaku bagi perempuan. Famsahu biru'usikum. Jadi yang diusap itu adalah seluruhnya. Namun mazhab Imam Maliki atau Malikiyah membedakan. Kalau bagi laki-laki disunnahkan untuk seluruh bagian rambutnya atau kepalanya, tapi kalau bagi perempuan adalah disunnahkan sebagiannya saja. Ini mazhabnya siapa? Maliki. Ada lagi mazhab Asy-Syafi'iyah dan Hanafiyah mengatakan yang dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan adalah sebagian daripada kepala atau rambutnya. Diambil dari ayat Al-Quran juga, wamsahu biru'usikum, ba di situ litab'i, sebagian dari rambut kalian atau kepala kalian. Artinya para ulama di dalam memahami dalil pun juga terjadi perbedaan pandangan, dan semuanya itu ada riwayat dalilnya dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa tadi, Pak? Ikhtilaf. Tapi kalau kemudian terjadi permusuhan, kemudian mungkin kita ada dendam kepada saudara kita, ini bukan ikhtilaf lagi namanya, ini udah namanya tafarruq. Ya, apa namanya, Pak? Tafarruq. Jadi dibedakan sekali lagi, ada ikhtilaf, ada tafarruq. Yang dibolehkan oleh Islam itu adalah ikhtilaf, yang dilarang itu tafarruq, dan itu yang kemudian Allah Ta'ala firmankan fatazhabari hukum, yang melemahkan kalian semua, kita semua apabila orang itu terpecah belah atau tercerai-berai. Itu yang melemahkan umat ini. Kemudian Rasulullah SAW di dalam hadis sahihnya riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, diriwayatkan dari Rasulullah SAW, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Ini Rasul ingin memberikan satu gambaran bagaimana para sahabat terdahulu yang kemudian menjadi contoh untuk kita semua di dalam memahami ya konteks saling menyayangi karena Allah, saling memuliakan karena Allah. Masalul mu'minina, permisalan, perumpamaan orang-orang mukmin. Fi tawaddihim, dalam saling mencintai. Wa tarahumihim, dan saling mengasihi. Wa ta'atubihim, dan saling berlemah lembut di antara mereka. Karena memang orang-orang mukmin itu cirinya adalah ruhama'u bainahum, mereka penuh kasih sayang di antara mereka. Bagaimana perumpamaannya sabda baginda Rasul? Mathalul jasadi, bagaikan satu tubuh. Al-jasad itu satu tubuh. Jadi dalam masalah saling mencintai, saling memuliakan, saling mengasihi, berlemah lembut di antara mereka, diibaratkan oleh Rasul seperti apa? Kal jasadi, seperti satu anggota tubuh. Idza shtaka minhu udwun, apabila ada anggota tubuh yang merasa sakit, kalau ada satu saja dari anggota tubuh itu yang sakit, tada'ala sairul jasadi, maka yang lain pun juga bisa merasakannya. Bisahari wal humma,
bahkan sampai dia tidak bisa tidur dan dia sampai mengalami demam. Kan terkadang ada satu sakit yang diderita oleh seseorang tetapi efeknya kemana-mana. Betul ya Pak ya? Ya kalau diibaratkan sakit apa misalnya? Orang sakit gigi ya. Orang sakit gigi itu yang sakit gigi tetapi yang lainnya pun juga bisa merasakan ya. Ya, jadi nggak bisa tidur, mungkin badan jadi demam, mungkin yang lainnya terasa menjadi sakit dan seterusnya. Begitulah ibaratnya seorang mukmin. Dalam arti kata adalah seorang mukmin memiliki kepedulian kepada saudaranya. Contoh misalnya para jamaah ini, masya Allah satu perumpamaan yang luar biasa dari baginda Rasulullah SAW. Mungkin bapak ibu-ibu ketika memberikan bantuan, ada satu tempat yang mengalami musibah bencana, ya. Kemudian kita mengirimkan bantuan kepada mereka. Mungkin kita tidak mengenal mereka. Mungkin kita tidak pernah berjumpa dengan mereka. Mungkin kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Tapi apa yang memotivasi kita untuk membantu mereka? Memotivasi kita untuk meringankan beban mereka semata-mata karena kita cintai mereka karena Allah. Kita mungkin tidak mengenal mereka. Mungkin kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka. Mungkin tidak pernah kita ketemu dengan mereka. Tapi Masya Allah kebaikan kita, mungkin bantuannya Bapak Ibu bisa sampai kepada mereka tanpa kita ketahui mereka. Inilah ibarat yang diberikan oleh baginda Nabi SAW seperti satu anggota tubuh. Kalau satu saja yang sakit, yang lainnya bisa merasakannya. Sehingga sekali lagi ikatan yang paling kuat itu bukan ikatan asabiyah, bukan ikatan karena mungkin satu daerah atau mungkin satu ikatan bahasa yang sama, tidak, tapi ikatan yang paling tinggi adalah ikatan Islam, ikatan iman, yaitu ikatan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahkan ada di antara kita mungkin yang membantu saudara kita di Palestina sana. Kita nggak kenal mungkin mereka, kita tidak pernah berinteraksi dengan mereka, mungkin juga kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tapi bantuan kebaikan yang disalurkan kepada mereka menjadi salah satu ikatan yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang digambarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.